Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ini teman-teman. Saya ini baru melakukan perjalanan dari Jember menuju ke Surabaya. Ini masuk gerbang pintu tol Probolinggo Timur. Ini baru melaksanakan tugas negara ini ya. Tugas negara mencari log kayu durian. Saya dari Jember ini ya. Setelah dapat, malamnya saya pulang. Ini saya seorang diri di sini melakukan perjalanan sendiri. Ini suasana tol Probolinggo Timur ya. Saya masuk dari tol Probolinggo Timur untuk menuju ke Surabaya. Ini suasananya, suasana tol di malam hari. Sepi. Sinyal GPS hilang. Nah ini saya pakai GPS. Kemana-mana saya melakukan perjalanan selalu menggunakan GPS karena saya tidak tahu jalan. Dalam melakukan perjalanan saya percayakan kepada Google Map, karena selama ini Google Map tidak pernah menipu saya atau nyasar ke tempat lain. Nah ini mulai gelap, ini penerangannya sudah berkurang. Nah ini mulai gelap, gelap gulita, cuma ada lampu mobil. Saya minta doanya teman-teman supaya saya selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga, dan besoknya bisa bekerja kembali, bertemu dengan teman-teman sekantor saya atau dengan yang lainnya. Nah, ini penerangan sudah berkurang. Tapi di pinggir jalan ini ada kayak apa ini ya, yang fungsinya seperti lampu juga ini ya, batas jalannya ini ya. Nah ini menghemat ini, kalau kena sinar lampu dia menyala. Yang sebelah kiri ini warnanya merah, sedangkan yang sebelah kanan itu berwarna putih. Ini saya juga dalam melakukan perjalanan ini di tol ini harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas ya yang berlaku di tol. Kecepatan itu minimal 60 ya, 60 km per jam. Maksimalnya itu 100 km per jam. Tapi saya tidak berani tancap gas ya, melebihi batas maksimum, karena itu akan sangat membahayakan diri saya dan pengguna tol lainnya.
Kecepatan saya di sini antara 70 sampai 80 km per jam. Karena saya melakukan perjalanan ini saya anggap santai lah, tidak perlu ngebut, tidak perlu mengejar waktu ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Ini speedometer saya ya, 70 ya. Ini keadaan Sinyal jalan, GPS hilang. keadaan jalan ini sepi. Keadaan jalan ini sepi. Tapi saya tidak mau menancap gas karena itu sangat berbahaya. Perjalanan di malam hari ini harus perlu konsentrasi ya, karena ini umumnya ya, pada umumnya itu fisik badan kita itu sudah lemah, sudah berkurang, kondisinya tidak seperti pagi hari atau siang hari. Jadi tidak perlu ngoyo dalam memacu kecepatan, tetap konsentrasi. Dan apabila sudah merasa capek atau ngantuk, saya biasanya cari rest area yang terdekat di sini untuk sekedar melepas rasa lelah ya, sambil minum kopi atau makan gitu. Biasanya begitu yang saya lakukan. Jadi teman-teman yang suka melakukan perjalanan jauh, dipatuhi ya segala rambu-rambu lalu lintasnya ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini ada rest area ya, 1 kilometer lagi. Saya memilih jalur sebelah kiri karena jalur sebelah kiri merupakan jalur lambat. Nah, ini sudah 500 meter. Nah, ini rest areanya. Tapi kondisi saya masih kuat ini. Saya akan melanjutkan untuk ke rest area berikutnya aja. Jadi teman-teman kalau melakukan perjalanan, inget-inget ya, jangan memacu kecepatan terlalu tinggi sehingga nanti kita lepas kontrol dan tidak bisa mengendalikan kendaraan kita ya, apabila dalam keadaan tertentu gitu. Jadi harus tetap waspada. Waspada teman-teman, meskipun jalannya sepi, jangan terpancing kita untuk melakukan kecepatan di atas kecepatan yang ditentukan pengguna jalan tol. Biasanya kalau jalan tol ini jalannya lempeng, nggak ada kendaraan yang terlalu ramai gitu ya. Biasanya supir itu memacu kecepatan tinggi, biasanya terpancing untuk lekas-lekas sampai di tujuan, padahal itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali teman-teman. Ini saja ya, saya membuat vlog ini ya, juga saya juga berhati-hati juga. Saya juga tidak mau terpancing oleh
keadaan seperti ini ya. Ini kan sepi ini, tancap gas bisa ini, tapi ya itu tadi, kita harus bisa mengontrol diri ya, supaya tidak memacu kecepatan terlalu tinggi, karena risikonya banyak teman-teman. Misalnya ini ya, bannya bisa panas gitu ya, bisa meletus. Nah, kalau meletus itu waduh, itu kalau tidak dalam konsentrasi yang tinggi bisa nabrak pembatas jalan atau pagarnya ini. Wah, itu fatal sekali. Jadi sebelum masuk tol itu ya, keadaan mobil atau kendaraan ya, dimanapun aja, bukan aja di tol aja ya, kendaraan itu harus dalam kondisi yang prima. Jadi waktu dikemudikan itu ya, waktu kita menyetir itu enak gitu loh. Tekanan udara dalam ban dicek dulu, kalau ada kurang angin ditambahi. Jadi biar tidak terlalu keras ya, gitu teman-teman. Terus kayak oli ya, oli-olinya ini oli power steering, oli mesinnya juga itu dicek apakah berkurang atau gimana ya. Kalau berkurang ya ditambahi. Terus kalau sudah melebihi batas harus diservis juga, diganti oli. Jadi gitu. Jadi kondisi mobil atau kendaraan itu harus prima ya. Itu adalah rambu lalu lintasnya ya, 60 sampai 100 km per jam gitu teman-teman. Nggak usah terpancing oleh kendaraan-kendaraan yang mendahului kita, biarin mereka duluan. Kita kasih kesempatan malahan ya, kita kasih kesempatan mereka untuk mendahului kita. Jangan terpancing teman-teman. Wah, ini pasti 100 lebih itu, bisa lebih nih teman-teman. Oh, apalagi mobilnya baru-baru gini. Nah, kalau saya santai aja, yang penting selamat sampai tujuan, ketemu keluarga, ketemu teman-teman juga nanti ya. Banyak sekali rambu-rambu lalu lintasnya ini. Nah, petunjuk jalannya ini harus diikuti terus ya. Jangan sampai kita itu melanggar. Kalau melanggar fatal ini. Terutama ini tujuannya nih, arah tujuannya ya. Jangan sampai lengah atau terlewati. Waktunya belok tapi kita lurus. Nah, ini jalan tol ini. Nggak ada tikungannya ini. Kalau kesasar harus keluar tol dulu baru masuk lagi, dan itu putarannya panjang sekali jalannya. Ingat-ingat teman-teman, kalau naik tol, masuk tol, ingat-ingat rambunya ya, rambu-rambu jalannya ini, terutama tujuannya. Kalau tujuan ke Surabaya seperti saya ini dibaca terus. Kan setiap jalan ini ada rambu-rambunya juga ya. Nah, itu jangan sampai kesasar. Kita kencang, ternyata belok kita. Wah, itu fatal itu nanti. Nah, ini ada tulisan lagi nih. Banyak nih loh ya, jaga jarak aman kendaraan Anda loh, ya.
jaga jarak kendaraan aman Anda 25 meter. Nah, itu di tol. Supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan beruntun di sini. Soalnya kecepatannya tuh tinggi, nggak kayak di kota-kota gitu ya. Nah, jadi harus jaga jarak 25 meter. Jadi kalau di depan itu mengurangi kecepatan Sinyal GPS atau hilang. mengerem ya, jadi kita itu masih ada kesempatan teman-teman, kesempatan untuk mengurangi juga. Jadi tidak ada kejadian kecelakaan beruntun. Nah itu gunanya, gunanya menjaga jarak. Terus kita tetap harus konsentrasi ya, ke depan itu juga konsentrasi kita, apakah jarak kita itu aman dengan kendaraan yang ada di depan kita. Harus kita hitung juga teman-teman, waktu kita melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan itu jangan sampai kita loss gitu loh. Kalau loss ya berak gitu, nubruk sudah. Jadi harus dijaga jarak amannya juga. Nah ini rambu-rambu lalu lintasnya ini. Nah ini kayak ini Surabaya sebelah kanan ya, Pasuruan Gempol, yang sebelah kiri Tongas Beringin Anom. Nah ini harus diikuti. Saya harus ngambil jalur sebelah kanan. Tapi kalau ngambil sebelah kiri, saya ke Tongas, nah, ke Beringin Anom, nggak pulang akhirnya. Ini harus dibaca ini. Nah ini ada panahnya ya, yang Tongas ke kiri, saya harus ke kanan ke arah Surabaya kalau ingin pulang. Begitu teman-teman. Nah ini ada rambu-rambunya lagi, keluar 822 Tongas. Nah, ini saya nggak keluar ke sebelah kanan karena saya melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Ini saya ngajak jalur sebelah kanan ini. Nah ini ya, jadi harus hati-hati, harus waspada. Jangan mengendarai kendaraan itu jangan dibarengi dengan emosi. Jangan, harus sabar, karena sabar itu akan membawa berkah. Begitu teman-teman. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan kembali ya, dari Jember ke Surabaya. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau video dan vlog saya Sinyal ini GPS sangat hilang. bermanfaat, tolong di like ya, di komen di bawah. Kita selalu sambung silaturahmi kita ya, di antara teman-teman, di antara YouTuber. Meskipun kita tidak bertemu di dunia nyata, tapi kita masih bisa bertemu di dunia maya. Nah ini teman-teman ya, tolong di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.